Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelas D? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi pagi ini saya akan menjelaskan mengenai modul final ya. Di step final atau bagian terakhir dari tugas besar tahun 2, yaitu mengenai menggambar. Ya. Jadi nanti model menggambarnya Anda bisa pakai AutoCAD silakan, bisa pakai Excel silakan. Tapi saya menyarankan memakai Excel. Karena apa? Karena saya gampang untuk melakukan edit atau penulisan kalau ada yang salah. Tapi kalau Anda pakai CAD kemudian Anda pindah ke PDF atau di screenshot, saya sulit untuk menulis. Jadi prinsipnya saling membantu, saya mudah untuk melakukan koreksi dan Anda juga menggambar dengan baik. Bisa dipahami? Ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya kemudian untuk menunjang atau mensupport masalah itu, tadi pagi baru saja sekitar 10 menit yang lalu saya men-share mengenai SOP step 7. Sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi itu gambarnya sangat kecil, sehingga mungkin penjelasan saya pada pagi ini bisa membantu untuk melihat apa yang harus diperhatikan. Jadi menggambar penulangan atau menggambar pembesian pada kolom dan pondasi itu bagian dari beton 2. Sedangkan yang beton 1 kemarin adalah menggambar penulangan pembesian dari balok. Padahal judul gambar kita adalah DED, jadi Detail Engineering Design Portal. Jadi maksudnya menggambar secara lengkap dan detail gambar pembesian pada balok, kolom, dan pondasi. Oleh karena itu, file yang dipakai nanti adalah file dari hasil akhir beton 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, pada file beton 1 kemarin, saya share dulu ya, Anda sudah selesai menggambar penulangan pada balok, ya, penulangan pada balok seperti ini. Ini adalah file terakhir ketika Anda sudah selesai beton 1. Bisa terima? Gambar ini masih ada nggak nih? Belum muncul, Pak. Jadi nanti file yang dipakai adalah file terakhir DED balok beton 1. Seperti ini. Anda sudah punya belum gambar ini? Sudah punya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah punya ya? Nanti tinggal dilengkapi dengan penjelasan saya pagi ini adalah gambar penulangan atau pembesian kolom ini. Sama pondasi dan yang lainnya yang merupakan materi di kuliah pagi. Sudah siap semua? Baik, kita mulai penjelasan mengenai gambar DED portal. Hasilnya adalah seperti ini. Sudah melihat? Sudah melihat? Sudah, Pak. Jadi saya menggambar pakai Excel. Tentu saja kalau menggambar pakai Excel dia tidak berskala, jadi not scale, tapi proporsional ya. Jadi konsepnya tidak berskala, tetapi proporsional, bahwa 3 meter itu lebih besar dari 2,9. Dan contoh lain, 3,4 itu lebih pendek garisnya daripada 3,5. Jadi kita tidak pakai skala, tapi proporsional. Nah, proporsional itu tolong saya harapkan Anda menggambarnya dengan hati-hati, Mas. Bukan asal menggambar. Mengerti? Mengerti? Ya, baik. Sekarang akan saya jelaskan pembesian pada kolom
kolom kita ini ada terbagi dua, kolom eksterior dan kolom interior. Eksterior itu biasanya adalah penampangnya berbentuk persegi panjang, yaitu BK tidak sama dengan HK. Pada portal-portal tengah ya. Kemudian interior itu kolom bujur sangkar pada portal tengah. Jadi seperti ini. Jadi ini kolom eksterior, nih. Kemudian ini kolom interior. Bisa terlihat gambar ini? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, pada Anda yang dapat portal pinggir, portal tepi, yaitu A1, A5, atau A atau ASE, tentu saja semua kolomnya berbentuk persegi panjang. Ya. Di mana BK sama dengan HK, dan penulangan, isi tulangannya, isi besinya, itu sudah Anda hitung di step berapa itu? Step berapa? Step berapa? Di step 5. 5, Pak. Jadi step 5. Tolong diperhatikan isi tulangannya ya, dari gambar yang Anda sudah hitung di step 5. Sekarang kita menggabungkan penulangannya pada portal. Saya ambil contoh gambar ini. Kolom ini bisa terpasang simetris dua sisi. Hati-hati ya, untuk kolom persegi panjang terutama ya. Bisa simetris dua sisi, bisa simetris 4 sisi. Kalau kolom bujur sangkar, pasti simetrisnya 4 sisi. Tapi kalau persegi panjang, hasil perhitungan Anda di step 5 itu bisa 2 sisi dan bisa 4 sisi. Nah, di sini saya pasang 2 sisi. Kalau Anda perhatikan di sini 2 sisi, cara melihatnya ya, cara melihat, ini adalah gambar tampak dari atas. Jadi Anda melihat dari atas, bisa terima? Bukan dari depan. View, jadi sudut pandang Anda itu adalah dari atas. Mengerti? Karena ini adalah potongan atau section. Jadi dari atas, sisi yang di sebelah BK itu 4, kemudian di sebelah BK yang kanan adalah 4. Kalau Anda gambar di potongan portal, nah potongan portal ini adalah gambar dari depan, terlihat dari depan. Maka garisnya ini terlihat hanya 2, yaitu garis besi tulangan yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan. Di tengah tidak ada besi. Bisa diterima? Bisa terima? Bisa, Pak. Jangan melakukan kopas player. Jangan melakukan kopas player ya. Sekarang lebih berat karena Anda kopas player, saya tidak beritahu Anda salahnya detailnya di mana. Saya hanya mengatakan di judulnya salah, Anda cari sendiri ya. Saya mengubah kebijaksanaan cara saya koreksi supaya Anda lebih mandiri ya. Baik, saya akan tempel ini di sini, dekat sini, biar saya nggak nyekrol terlalu jauh. Ini ya. Anda lihat di sini Mas ya. Jadi besi yang terlihat itu adalah yang sisi kiri, ini sisi kiri, kemudian sisi kanan. Besi yang terlihat dari mata Anda dari depan, kalau portal itu dari depan. Paham? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi jangan sampai Anda menggambar begini. Ini biasanya Anda itu karena kopas player file orangnya adalah memasang 4 sisi, Anda pakai saja. Biasanya Anda gambar begini. Anda tarik suatu besi, saya nggak ngerti ini besi apa, seperti ini benar apa salah? Kalau potongnya begini, ini benar apa salah nih? Benar apa salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Jadi tolong dikerjakan dengan akal dan hati nurani, Mas. Bukan dengan gaya preman, ngerti? Anda adalah insinyur, Mas ya. Tugas besar saya mendidik Anda menjadi insinyur, Mas, bukan menjadi preman, bukan menjadi orang kopas player. Ngerti?
Sudah? Baik, itu adalah cara melihat besi di kolom. Sekarang bagian kedua. Kita lihat sekarang di satu kolom. Jadi, nah, di satu kolom ini ada hal yang Anda perhatikan, yaitu tulangan memanjang. Yang pertama mengenai tulangan memanjang. Tulangan memanjang itu berupa garis. Nanti garisnya lebih tebal dari betonnya, dari selimut. Yang pinggir ini adalah selimut beton. Yang ini adalah selimut beton. Ya. Nah, ini saya bulatkan ini. Yang ini adalah selimut beton. Bentar ya, saya pakai pointer biar karena kita online. Nah, ini adalah selimut beton, garisnya lebih tipis, kemudian ini tulangan atau besinya. Kemudian tulangan, Anda lihat juga ini adalah garis-garis ini, ada biru sama merah. Yang biru adalah tulangan geser atau sengkang di tumpuan, yang merah adalah sengkang tulangan atau sengkang kolom di lapangan. Jadi ini di tumpuan, kemudian ini di lapangan. Bisa terima? Bisa. Nah, sekarang Anda lihat, kalau di kolom, notasi yang Anda tampilkan di satu batang ini adalah untuk besinya kan sama, besinya kan dari tumpuan ke lapangan isinya sama, yaitu isinya 8 diameter 22. Jadi Anda tulis satu aja, 8 diameter 22, mewakili tulangan dari atas sampai bawah ini. Paham? Notasinya satu saja nih. Kemudian ada tulangan geser 12 jarak 100. Kalau kita lihat, itu adalah penampang di tumpuan. Saya ambil penampang di lapangan yang warna merah ya. Yang warna merah, ini. Saya taruh di sini. Jadi dibedakan, kolom itu menjadi dua penampang, didasarkan pada jenis sengkangnya atau jenis begelnya. Nah, yang biru ini itu adalah tulangan kolom sengkang di tumpuan, kemudian yang merah ini sengkang lapangan. Di sini 12.130, di sini 12.100. Data ini 8 diameter 22, 12 jarak 100 dan 12 jarak 130, Anda lihat di tulangan perhitungan tulangan kolom. Paham? Jadi jarak antar tulangan ini adalah 10 cm. Tidak perlu di skala, Mas. Cukup proporsional saja, rapi dan jaraknya seragam. Mengerti? Jadi di menggambar tulangan kolom itu sengkang atau begel, jaraknya tidak usah di skala. Ya. Yang penting menunjukkan jarak antar tulangan yang seragam. Tidak berbeda-beda. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Sekarang yang terakhir di kolom. Jadi Anda lihat di sini. Ini 12.100. Jadi yang biru 12.100. Ini jarak yang biru ini 12. Jadi 12 jaraknya 10 cm atau 100 mili. 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Pernah melihat sengkang atau begel kan? Pernah melihat kan? Pernah, Pak. Ya. Kemudian yang ini, yang biru ini, yang merah ini jaraknya adalah 130. Jadi jaraknya 130, 130. Sudah ya? Sekarang yang terakhir adalah berapa panjang tumpuan dan panjang lapangan. Berapa? Berapa panjang tumpuan dan panjang lapangan? Nah, di sini saya kasih aturan dari SNI sebagai berikut. Kolom eksterior, ini kolom eksterior, panjang kolomnya 300. Jadi 300 itu diukur dari lantai ke lantai yang ada dalam soal Anda. Itu bukan panjang bersih, itu bukan panjang bersih. Panjang bersihnya nanti adalah LKN dikurangi, LKN sama dengan LK ini dikurangi HK. HK Anda berapa di situ? Kolom eksterior HK-nya berapa? 55. Ini HK kan? H kolom.
tinggi kolom. Panjang dengan tinggi beda ya. Kalau ini panjang, kalau ini tinggi. Jangan dibalik-balik. Itu perjanjian secara internasional. Kalau menyebut panjang adalah ini, vertikal. Kalau tinggi dan lebar adalah section atau penampang. Ini bukan tinggi kolom, mengerti? Ini apa, Mas? Mbak? Ini apa namanya? Panjang kolom. Bukan tinggi kolom, dirubah persepsi Anda ya. Dan seterusnya, kalau berdialog dengan para insinyur, ini adalah panjang kolom. Yang ini namanya tinggi kolom. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, kemudian Anda dapatkan ini. Tinggi kolomnya adalah 55, berarti 300 dikurangi 55 sama dengan 245. Pakai ling-lingan ya. Kemudian menurut SNI, panjang tumpuan itu terbesar. Jadi terbesar dari 3 rumus ini. Jadi terbesar dari 3 rumus ini. 1/6 kali LKN, 1/6 kali 245. Kemudian HK-nya 55 dilihat soal ya. Kemudian suatu nilai namanya 45 cm, ini dalam satuan sentimeter. Anda ambil yang terbesar, berarti yang dipakai adalah ini, 55. Jadi ini 55. Atas bawah sama, namanya adalah panjang tumpuan, 55. Ini 55 ya, 55. 55, ini juga 55. Sudah mengerti? Ininya berapa? Dari mana 135? Di sini tidak tertulis, tapi bisa Anda hitung. Jadi 135 itu dari 245, jadi ini. 245 dikurangi 2 kali 55. Paham nggak? Paham? Paham, Pak. Jadi 245 dikurangi dengan 110. 245 dikurangi 110. Sudah mengerti? Mengerti ini? Halo, mengerti nggak? LKN-nya berapa? LKN-nya berapa? Ini LKN, Mas. Saya kurang kasih notasi. Ini adalah LKN. Ini adalah LKN. LKN-nya berapa? Dilihat tuh, LKN-nya berapa? 245, Pak. 245. Berarti sisanya berapa tuh? Yang panjang lapangannya berapa nih? Berapa? 245 dikurangi berapa? 2 kali 55, Pak. Jangan copy paste ya, jangan copy paste, mengerti ya? Pemain-pemain copy paste tolong ditinggalkan, Mas. Dimengerti? Sudah ngerti dari mana 135? Mengerti, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang 55 itu diukur bukan dari konsolnya, diukur dari balok yang besar ini, diukur dari yang balok besar. Paham? Diukur dari balok yang besar. Paham nggak? Paham, Pak. Yang atas diukur dari muka bagian bawah dari balok yang besar nih. Dari balok yang besar. Nah itu, dari balok yang besar. Karena Anda kan punya konsol kan, nah ini. Dari balok yang besar ya. Untuk kolom eksterior. Tapi kalau yang bawah diukur dari atasnya balok. Kan balok ini kan rata kan, nggak mungkin balok yang atas kan turun naik. Yang bawah bisa turun naik kan, yang bawah itu bisa turun naik, tapi kita ambil yang terbesar ini. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, sekarang lakukan hal yang sama di kolom interior. Pertama, yang ini diukur dari muka bawah balok yang besar ini. Kemudian sisanya adalah LKN dikurangi 120. Kita lihat yang kolom interior. Oh, tolong ini diganti, Mas. Ini kolom interior. Paham? Di modul SOP Anda diganti ya. Ini kolom interior. Paham? Paham, Pak. LK-nya 300. Kolom interior itu 60. Kita ambil 60 nih. Nah, ini adalah 60.
Kolom interior adalah 60, 60. Berarti HK-nya sama dengan 60. Besinya 12. Begelnya 135 dan 150 di lapangan. Tidak usah saya pindahkan. Jadi ini adalah besinya adalah 12, besi memanjangnya. Kemudian jaraknya tulangan sengkang di tumpuan 135, kemudian di lapangan 150. Sudah? Terus kemudian berapa panjang tumpuannya? Ya, Anda ini 60 HK kan? Kita pakai tabel ini, yang terbesar berapa? Yang terbesar adalah 60 kan? 1/6 rangkaian dalam 40, 45, berarti yang terbesar 60 ya. 60 cm untuk tumpuan atas, tumpuan bawah 60, sisanya berapa? Sisanya 240 dikurangi 2 kali berapa? Kali 60. 100 berapa? 120. Bisa terima? Bisa terima? Bisa, Pak. Nah, Anda lakukan di lantai bawah. Kalau jaraknya sama, berarti kan sama notasinya. Semuanya sama ya, tergantung panjangnya ya, panjang dari kolomnya. Terus lakukan 1 kali saja notasinya di gambar ini, eksterior di sini 1 kali, yang interior juga 1 kali saja, tidak usah semua, di sini saja. Yang ini tidak perlu Anda kasih notasi, mengerti? Mengerti? Halo? Jadi 1 kali saja, eksterior 1, interior 1, tidak perlu semuanya, nanti terlalu rame. Gambarnya terlalu banyak atau terlalu ramai dengan notasi. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Sekarang ada pertanyaan nggak untuk kolom, tulangan kolom? Ada 1 pertanyaan sebenarnya yang Anda harus tanya. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. 1 pertanyaan penting. Apa kira-kira? Apa kira-kira, Mas? Ini pertanyaannya. Kalau tulangan tumpuan kolom, sengkang ya, sengkang. Kalau tulangan sengkang kolom, itu di tumpuan sama dengan di lapangan, bagaimana gambarnya, Mas? Bagaimana gambarnya? Bagaimana gambarnya? Ada bisa bertanya. Kalau misalnya ini 1200, ini 1200, ini 1200, gambarnya bagaimana? Ada yang bisa kasih saran menggambarnya? Ini pelajaran menggambar, Mas, bukan pelajaran teori atau hitung-hitung matematika. Jangan diam. Masa menggambar aja nggak bisa kasih saran ya? Hah? Bagaimana menggambarnya, Mas? Jadi DED itu menggambar, Mas. Sebagai sarjana sipil nanti, Anda harus bisa membaca gambar pada rapat-rapat koordinasi proyek atau pada saat pengawasan di lapangan terhadap pemasangan besi. Harus bisa membaca. Supaya bisa membaca, Anda harus bisa menggambar. Jadi, di lapangan itu ada tukang gambar, namanya adalah catman atau drafter. Anda harus mengawasi drafter dan catman dalam menggambar dengan AutoCAD. Kalau Anda harus mengawasi, maka Anda harus bisa menggambar lebih dahulu. Mengerti maksud saya, Mas? Sebagai kontraktor dan konsultan, kemampuan menggambar adalah kemampuan mutlak. Tidak bisa menggambar. Kalau Anda tidak bisa menggambar di lapangan, tidak usah kerja di lapangan. Mengerti? Mengerti? Apalagi membaca gambar. Nggak usah kerja di lapangan, baik sebagai kontraktor atau konsultan. Khususnya di struktur gedung. Itu adalah kemampuan pertama. Dalam interview, wawancara dengan pemilik atau dengan owner, materi gambar sering ditanyakan. Bagaimana menggambar tulangan pada balok? Bagaimana menggambar tulangan pada kolom? Bagaimana menggambar tulangan pada pondasi dangkal? Bagaimana menggambar tulangan pada pondasi dalam dan sebagainya? Bagaimana menggambar tulangan pada plat dan sebagainya?
Nah, sekarang kalau misalnya Anda sudah tahu mengenai kalau di sini tumpuan dan lapangan tidak sama, pertanyaan saya kalau misalnya tumpuan sama dengan lapangan, bisa nggak tumpuan sama dengan lapangan, Mas? Diameternya. Sengkangnya bisa nggak? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Bisa toh. Anda lihat di step 5-nya kan bisa terjadi. Kalau Anda pakai tulangan minimum kan bisa semua, Mas. Mengerti nggak? Dan Anda juga sering, dan tugas Anda itu banyak, sekitar 80% itu memakai tulangan minimum, di mana lapangan sama dengan tumpuan. Bagaimana cara menggambarnya? Halo? Jadi cara, bisa nggak nih? Ada yang bisa jawab, Hizkia? Iya, Pak. Kurang. Bagaimana, Pak? Hah? Dibuat sama, Pak. Apanya yang dibuat sama? Jaraknya. Jarak apa? Jarak antar tulangannya, Pak. Ya, itu jawaban yang bagus. Kalau Anda perhatikan di sini, bahwa jarak yang merah ini lebih renggang apa lebih rapat dari yang biru? Lebih rapat, Pak. Yang merah lebih rapat, yang merah ini lebih rapat dari yang biru apa lebih renggang yang merah ini? Lebih renggang. Kok bisa lebih rapat? Lebih renggang apa lebih rapat? Yang merah ini? Renggang. Lebih renggang, Pak. Ini lebih renggang, menunjukkan bahwa jarak ini 150, kemudian yang lapangan, tumpuan itu jaraknya 135. Jadi menunjukkan tulangan lapangan itu lebih renggang daripada tulangan tumpuan. Kalau besi Anda sama, tetap ada merah, ada biru, ada jarak-jarak ini tetap, tapi sekarang garis tulangan di tumpuan, seperti jawabannya Hizkia, harus dibuat sama antara lapangan dengan tumpuan. Mengerti? Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Pasti Anda akan ini rentan terhadap kopas player. Rentan sekali terhadap kopas player. Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Pasti kalau Anda memain kopas player, teman Anda itu tumpuan dan lapangan, sementara teman Anda tumpuan tidak sama dengan lapangan, sementara Anda sama, kemudian Anda tinggal tempel-tempel gambar, malas gambar sendiri, maka pasti Anda akan menjadi penciplak. Mengerti? Mengerti nggak? Ya? Mengerti, Pak. Pasti. Oleh karena itu, jangan main kopas player. Kalau bisa di bagian ini Anda punya pengalaman menggambar, Mas. Jangan pakai gambar teman Anda. Terus Anda cuma ganti-ganti angka saja atau ganti-ganti notasi. Gambar sendiri, biar bisa ngerti bagaimana menggambar portal dengan menggunakan Excel. Nanti akan kembangkan bagaimana menggunakan AutoCAD. Jangan main tempel-tempel. Kemarin saya menggugurkan tugas, ada 3 anak saya gugurkan. Karena tertangkap melakukan kopas player yang terlalu berat, ya. Di tugas teknik gempa, ya. Terlalu berat, ya. Jadi itu ya. Gambarlah sendiri, Mas. Tapi apakah saya tahu Anda menggambar sendiri dan tidak menggambar sendiri, saya tidak mau tahu. Terserah Anda, ini hanya himbauan. Ya. Hati nurani nanti akan membuktikan ketika Anda bekerja, kalau Anda tidak melaksanakan saran saya, Anda menjadi kaum marginal. Kaum yang pelan-pelan akan tersingkir. Ya. Gambar sendiri ya. Ngerti? Saya bisa sih menyelidiki Anda pakai gambar punya saya tuh tahu, Mas. Ya, saya tahu, Mas. Oh, ini gambarnya si A, saya pernah lihat. Oh, sekarang dipakai si F. Oh, cuman ganti-ganti angka. Bisa saya bisa, Mas, menjejerkan. Tapi buang-buang waktu saya dan tidak produktif saya. Karena seharusnya Anda harus menghindari dan itu adalah kebutuhan Anda, bukan saya sebenarnya. Ya. Kebutuhan Anda yang paling utama adalah bisa mengerjakan gambar ini sendiri dan bukan mengerjakan dari orang lain. Nah, terbukti sekarang nih, Mas. Nanti malam jam 11, ini ada 30-40 orang belum ACC. Ya karena mereka tidak ngerti salahnya di mana ya.
Dulu saya tunjukkan salahnya di sini, saya kasih komentar. Sekarang enggak, komentarnya saya kurangi, hanya saya rubah, saya tunjukkan salahnya di judulnya aja. Anda cari sendiri. Mengerti? Ada perbedaan pola enggak? Anda rasa terus? Ada perbedaan pola enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Jadi sekarang baru terlihat itu ya. Anda masih punya tugas satu lagi, yaitu ini, step 7 ini, dan step 3 final teknik gempa. Sudah ya, mengenai kolom ya. Kemudian sekarang mengenai pondasi. Pondasi kita adalah pondasi dangkal. Pondasi telapak. Harusnya gambar ini dilengkapi dengan galian, tapi karena ini gambar portal, bukan gambar gambar arsitek, galiannya tidak ada. Ya, sudah? Nah, sekarang menggambar potongan pondasi ini, pembesian pondasi, lebih mudah daripada kolom. Anda tinggal naruh saja gambar di step 6, Anda taruh ditaruh saja di sini. Tapi lihat portalnya ya, Mas, lihat arah portal. Arah kolom dan portal harus dilihat. Arah kolom dan portal harus dilihat. Oleh karena itu, Anda harus melihat apakah portal saya ini sedang menggambar arah bujur persegi panjang tidur ataukah seperti ini. Anda harus melihat, Mas. Portal ini arah X atau arah Y? Kalau arah X, Anda lihat kolomnya. Apakah kolom arah X-nya itu seperti ini atau seperti ini? Mengerti maksud saya, Mas? Mengerti? Jangan kopas player lagi, ini rentan, Mas. Kolom Anda ikuti teman Anda, padahal teman Anda itu arahnya terbalik dari Anda. Yang saya maksud ini, Mas ya. Pada desain pondasi yang kemarin kita sudah jelaskan, ini, sorry. Nah ini misalnya yang kemarin saya jelaskan. Portal yang saya gambar adalah arah ini, Mas ya. Anda lihat dari depan. Ini kalau ini dari atas. Kalau dari depan berarti yang portal eksteriornya, kolom eksteriornya, ada pondasi eksteriornya itu kolomnya tidur. Kemudian yang tengah adalah kolomnya adalah sama. Kalau ini bujur sangkar ada masalah tidur. Jadi di daerah sini nanti pada waktu Anda menggambar DED daripada portal ini adalah harus memperhatikan arah kolom itu. Nah ini. Jadi bukan begini, tapi harus seperti ini. Jadi dengan demikian, yang terlihat dari Anda itu adalah lebar HK atau tinggi kolom. Ini tinggi kolom, yang terlihat mata Anda itu adalah tinggi kolom, bukan lebar kolom. Karena Anda adalah melihatnya dari sisi HK. Bisa terima? Ya, bisa terima ya? Jadi ini adalah HK 180, Anda tinggal tempel pembesian pondasi Anda itu gambarnya di sini, yang bawah lebih rapat daripada yang atas. Ya. Terus kemudian tulangan kolomnya ini diteruskan sampai bawah. Diteruskan sampai bawah ya. Sengkang sama tulangan panjang diikat pada bawah tulangan, pada bawah tulangan pondasi. Detailnya begitu ya. Jadi tulangan memanjangnya diteruskan sampai tulangan bawah pondasi, kemudian begelnya atau sengkangnya juga diteruskan sampai dalam pondasi. Ya. Jadi tinggal ditempel pembesian tulangan pondasi yang Anda dapatkan pada perhitungan step 6 itu. Ya, pada perhitungan step 6 itu. Ya. Jadi ini misalnya saya dapat ini, gambarnya kan ini sudah. Ini seperti ini ya. Saya praktekkan ya. Ini Anda ambil sebagai pedoman, Ini terus kemudian Anda copy sebagai pedoman. Terus taruh di sini. Oh ini, paham maksudnya? Paham? Nah, ini.
Tapi di gambar ini hanya sebagai pedoman. Mengerti cara kerjanya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Jadi seperti itu. Jadi referensi jadi Anda oh ini seperti ini. Jadi nggak salah. Jadi nggak tertukar atau salah data. Karena Anda snipping tool dari desain fondasi. Begitu pula fondasi interiornya atau pembersihan interior fondasinya. Sudah ya? Terus saya tadi lupa kolom di bawah ini, ada kolom pendek di bawah tie beam atau slope. Ini dibuat sama dengan tumpuan ini, diteruskan ya, diteruskan. Jadi diteruskan dari tumpuan yang di atas ini, misalnya 1200, ini diteruskan terus saja, 1200 semuanya. Tidak dibagi tumpuan dan lapangan karena jaraknya terlalu kecil, yaitu cuma 2 meter. Jadi semuanya adalah tulangan tumpuan. Paham? Paham? Paham, Ya? Pak. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai DED pondasi. Ada pertanyaan mengenai DED pondasi? Oke, sekarang yang terakhir adalah potongan. Nah, ini potongannya adalah ada tulangan kolom tumpuan, tulangan kolom lapangan yang merah untuk eksterior, ini tulangan kolom tumpuan yang interior, ini tulangan kolom lapangan yang interior. Kemudian judulnya adalah Detail Engineering Design, pembersihan balok, kolom, dan fondasi. Portal Anda sebutkan as berapa, jangan kopas player, note scale, ya, tidak berskala tapi proporsional. Sekarang kita lihat kolom bujur sangkar ini sebagai kasus. Anda paham ini adalah garisnya 4, paham? Paham nggak garisnya 4 tuh? Ini garisnya 4, paham nggak nih? Ini 4 dari mana nih? Paham 4 ini? Paham nggak ini 4? 1, 2, 3, 4. Paham? Ini 4. 1, 2, 3, 4. Paham nggak? Masih bisa melihat saya? Bisa, Pak. Ini 4 dari mana nih? Dari mana? Kenapa ada 4 garis tulangan ini? 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena tulangan memanjangnya 4 sisi, Pak. Dari mata Anda itu adalah bukan 4 sisi, 4 buah. Ya. Jadi tulangan simetris 4 sisi. Kemudian banyaknya berapa? Banyaknya berapa, Mas? Anda kan lihat ini kan? Lihat ini kan? Melihat ini nggak? Melihat nggak? Di kolomnya. 1, Lihat, Pak. 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Jadi ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Bukan 4 sisi, ada 4 tulangan di sisi yang Anda lihat. Mengerti? Jawabannya Iya. bukan 4 sisi, ada 4 tulangan dari sisi yang Anda lihat dari depan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah? Ada yang dimintakan? Jadi saya hanya kuliah 1 jam aja atau kurang. Saya mau akhiri. Ada pertanyaan? Tugas ini step 7 final sampai tanggal berapa? 12, Pak. 12 Desember hari Senin dan waktunya cukup panjang, sekitar 2 minggu. Saya berharap Anda bisa yang sudah ACC step 5, 6 itu silakan langsung dikerjakan. Dan Anda asistensinya setelah gambar semua selesai. Jadi setelah gambar kolom selesai, gambar pondasi selesai, baru asistensi. Ya, baru asistensi. Bukan kolom dulu, baru pondasi enggak. Semuanya selesai dulu. Ya. Baru asistensi. Ya. Kemudian yang step 6 ini masih ada sekitar 30 orang yang belum ACC. Jadi saya hari ini fokus untuk menyelesaikan, mengoreksi beton 2 yang step 6 atau yang nanti malam berakhir jam 11. Ya. Jadi masih ada yang salah atau tidak tahu salahnya di mana. Tapi yang saya bilang bahwa desain Anda yang sering Anda, karena Anda kopas player, Mas, ya, yaitu desain Anda itu adalah desain yang Anda benar-benar lakukan dari hati nurani Anda
Sehingga fondasi Anda itu adalah ekonomis. Bukan punyanya orang Anda ambil. Bukan punyanya orang Anda ambil. Mengerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Masa Ngerti, hati Anda nggak punya hati nurani, Mas? Seperti itu, Mas. Masa nggak punya? Anda harus membayangkan, ini adalah hasil karya Anda, Mas. Saya sudah pernah bilang berulang kali di depan bahwa tugas beton 2 ini adalah sama beton 1, tipikal skala 1-1. Jadi kalau Anda sudah bisa, Anda berani menerima proyek perhitungan struktur gedung 2-4 lantai. Berani harus. Lumayan, Mas, ya. Coba Anda review dari step 1 sampai dengan step 7. Kan beruntun ya? Beruntun nggak, Mas? Beruntun nggak? Beruntung, Pak. Pak. Itu kalau Anda kerjakan dengan hati nurani, dengan keinginan besar untuk tahu dan sebagainya, saya kira ini adalah modal besar. Ya. Untuk Anda sudah siap bekerja dalam perencanaan, khususnya perencanaan. Perencanaan itu lumayan, Mas, ya, lumayan. Untuk Anda sudah bisa, Mas, kalau step 7 ini sudah selesai. Mulai dari perhitungan, analisa struktur dengan SAP, menggambar, semuanya lengkap. Ya. Beton 1, beton 2, filenya jangan hilang. Itu adalah modal Anda. Itu yang bisa saya berikan sebagai modal untuk Anda bersaing di lapangan. Di fakultas lain, di universitas lain tidak ada, Mas. Tidak ada. Tugas seperti begini tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Tugas yang benar-benar berorientasi pada bisa dikerjakan atau yang pernah atau yang biasa dikerjakan sebagai perencana di lapangan. Anda lihat, coba Anda bicara dengan teman-teman dari UB, dari UM, dari ITN, mana ada tugas seperti itu? Ada nggak? Yang mulai dari awal murni dari perhitungan pembebanan dan sebagainya. Bukan yang studi kasus ada portal hitung pembesiannya, bukan begitu, Mas. Tugas Anda bukan begitu. Mengerti? Tugas Anda itu runtun peristiwanya, kronologisnya jelas dari beton 1 5 step, 4 step, kemudian beton 2 3 step. Runtun, Mas. Dari tidak ada apa-apa menjadi sekarang ada DED finalnya, Mas. Mengerti nggak? Nah, DED ini yang nanti akan dikerjakan kontraktor untuk proyek, ya, untuk memasang atau membuat portal-portal kemudian dipasang ke sini. Itu ya kira-kira ya. Jadi kuliah saya ini adalah terakhir untuk tugas besar SUB 2. Saya sudah bicara mengenai pesan dan harapan saya. Mengapa Anda harus benar-benar memahami mengenai tugas besar beton 1, beton 2? Karena ini adalah tugas atau yang Anda kerjakan di lapangan. Berdasarkan pengalaman saya. Apalagi di sisi lain, Anda juga materi beton 1, beton 2-nya tidak terlalu baik, maka harapan saya dengan tugas besar beton 1, beton 2 itu terkompensasi, ya. Jadi secara teori mungkin Pak Bambang tidak bisa mengajar dengan baik, maka tugas besar ini saya pikir lebih penting karena ini aplikatif sekali, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, ngerti? Ngerti? Ya? Ngerti, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya usahakan beton 2 ini Anda bisa selesai. Ya. Jadi kalau saya kembalikan langsung dikerjakan dan langsung dibalik. Tapi kalau kembalikan jangan asal revisi, Mas. Mengerti? Jangan asal revisi ya. Benar-benar Anda tahu apa yang salah di situ. Terlihat, Mas, apa yang salah di situ. Jangan asal revisi ya. Kalau asal revisi saya kembalikan lagi. Ya. Kalau masih salah tetap saya kembalikan. Meskipun salahnya sedikit. Ya. Sudah semua? Ada pertanyaan? Baik. Sukses selalu bersama beton 1, beton 2. Nanti kalau ada masalah yang terkait dengan desain gedung 4 lantai, bisa tanya ke saya. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pagi, Pak. Terima kasih.